Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 5. Nah, sekarang ini kita lagi ada di pabrik kerupuk. Nah, sebelum kita lanjut nih lihat prosesnya bagaimana, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah. Perkenalkan, nama saya Siti Handianti. Perkenalkan, nama saya Inta Daranisa. Perkenalkan, nama saya Jihan Hafiz Ardana. Perkenalkan, nama saya Nur Holidah. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Hanifah. Perkenalkan, nama saya Nipu Tugita Septiani. Yang penasaran? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Oke guys, hari ini kita udah ada di salah satu pabrik pembuatan kerupuk di Desa Cijengkol, Kecamatan Cibarusa, tepatnya di belakang Pasar Cibarusa. Di sini siapa sih yang nggak tahu kerupuk? Ya nggak sih? Iya, kerupuk kan makanan favoritnya orang Indonesia ya. Orang Indonesia kan biasa makannya pakai kerupuk. Nah, biasanya kita lihat kita taunya tinggal makan doang nih. Nah, hari ini kita akan melihat proses pembuatan kerupuk dari awal. Ya, Kita lihat. Adalah proses pertama pembuatan kerupuk. Nah, di sini ada adonan tepung sagu sama bumbu lainnya digiling di sini. Terus sini. Ini di apa? Tadi di sini apa? Nah, habis dibumbuin di sini digiling. Ada 2 mesin gilingannya. Nah, saat ini penyatuan antara tepung sagu dan bumbu-bumbunya itu langsung digiling juga. Selanjutnya kita ke proses pencetakan. Nah, pencetakannya itu model mesinnya seperti ini. Nah, terus ini karena kita lagi nggak produksi ya. Kalau misalnya lagi produksi, jadi kayak adonannya itu dimasukin ke dalam sini. Nanti ada prosesnya keluar kerupuknya itu melalui cetakan ini yang sudah berbentuk kayak bunga-bunga gitu. Nah, nanti dia prosesnya tuh kayak masih menyatu, nanti sama petugasnya atau karyawannya itu nanti dipotong-potong dulu. Setelah keluar dari pencetakan, lalu kita taruh ke tampah, diletakkan semua. Setelah itu kita taruh ke tempat pengukusan. Nah, ya ini. Nah, kalau misalkan pengukusannya udah selesai, baru kita melakukan proses penjemuran. Nah, penjemurannya itu ada di area luar. Mari kita lihat. Nah, teman-teman, untuk area penjemurannya itu seperti ini ya. Proses penjemurannya juga lumayan luas dan ya strategis juga karena ya terik mataharinya langsung ke area penjemurannya langsung gitu. Oke teman-teman, kan dalam proses pembuatan kerupuk itu ada kendalanya nih. Seperti sekarang ini sedang musim hujan, jadi setelah proses pembuatan kerupuknya itu dikukus, selain dijemur itu, kerupuknya itu di oven. Nah, seperti apa sih bentuk pengovenannya itu? Mari kita lihat. Teman-teman, jadi ini adalah proses pengovenannya, dan pengovenannya itu membutuhkan waktu selama 5 jam. Dalam satu kali proses, pengovenannya itu bisa menampung 40 ribu. Nah, sekarang kita lagi
Nah, saat ini kita sudah sama ownernya langsung. Nah, sebelumnya mohon izin untuk Bapaknya memperkenalkan diri. Ya, Utep. Ya, boleh nggak Pak Utep menceritakan tentang sejarahnya secara singkat gitu, terbentuknya pabrik kerupuk, apa itu? Pabrik kerupuk Munas ya? Munas. Oh, PK Munas ya. Ya, kalau awal berdirinya Ya. gitu ya. Awal berdirinya sekitar tahun berapa ya? Hampir 20 tahunan lah. Sampai 20 tahunan. 20 tahunan. Cuman ini kan yang punyanya langsung mah abang saya. Iya. Karena abang saya sekarang lagi pulang kampung, jadi dia ngikutin ke saya. Jadi saya cuma sekedar titipan lah gitu. Oh, ya, ya. Lumayan udah lama juga ya. Ya. Terus saya juga mau nanya ini tentang kualitas kerupuknya kan udah apa namanya ada di sini kan sertifikat MUE-nya ya halal apa enggaknya. Dulu kan kadang suka ada isu yang katanya yang terbuat dari plastik itu kan suka ada yang dikorekin katanya kalau misalnya ini. Nah itu Mbak untuk Pak Alif sendiri nanggapinnya gimana? Kalau itu mah biasanya ada apa semacam persaingan pabrik yang perusahaan lah. Iya. Biasanya kayak gitu. Sebenarnya nggak ada sih. Iya. Biasanya nggak ada. Cuman ya karena ada persaingan pabrik, ada yang jelek-jelekin pabrik, ada yang pakai pemutih, Iya. bilang gitu. Padahal kan ada sebenarnya. Nah terus untuk ini apa tadi kan bahan bakunya di sana banyak ya. Nah itu untuk produksinya berapa banyak ya dari bahan baku itu? Produksi sehari sekitaran 1 kintalannya. 1 kintal tepung sagu. Itu iya. Itu bisa ngebikin produk kerupuknya berapa puluh ribu itu? Kalau dibilang kerupuk bijian ya, Iya. kalau kerupuk kan bijian piece. Kalau dibilang bijian mah nggak kehitung kayaknya Iya. Mbak. Kalau bijian mah cuman Puluhan ribu ya? Piece kalau dihitung kiloan, Iya. kalau sekitar 10.000 mah ada 10.000 kilo. 10.000 kilo sehari. Iya. Iya. Nah, terus kan ini strategi lokasinya nih ya Pak. Kan udah pemukiman warga. Nah, itu dulunya produksi itu ada kendala nggak sih pas ngebangunnya antar warganya gitu? Kalau pertama ya pasti ada kendala Mbak. Kadang kan banyak orang masyarakat yang pernah atau apa pungli masih banyak rumah. Iya dulu. Karena kan rumah masih belum apa namanya, belum ada persyaratan UMKM surat izin usahanya label halal dari. Nah sekarang udah komplit, jadi sekarang ini udah mulai UMKM. Iya. Sekarang udah dapat izin dari mana-mana lah, bahkan udah dapat label halal juga. Tapi untuk kulinya sampai sekarang masih ada. Alhamdulillah dong Oh, udah udah nggak ada. Karena kan kalau ada tiap orang pungli lihat ini, lihat sertifikat pabriknya, Iya. dia udah pergi lagi, udah malu. Terus ini kan apa namanya untuk strategi tata letaknya kan banyak ada yang mesin-mesin gitu ya Pak. Nah itu sebenarnya ada APD tertentu nggak sih kayak pelindungan diri? Misalnya kan penggorengan panas banget ya Pak. Kayak dari si karyawannya ada dikasih APD khusus atau enggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Insya Allah aman. Insya Allah aman aja ya. Nah terus untuk karyawannya sendiri ini jumlahnya ada berapa ya yang aktifnya? Yang aktifnya per hari 8 orang lah. 8 orang. Sama yang goreng 4 orang jadi 12. Kalau boleh tahu untuk gajinya? Kalau brigadirnya itu privasi sih. Oh ya oke nggak apa-apa. Karena kan tiap-tiap pabrik beda. Oh iya benar. Beda. Terus untuk jam kerjanya ini Yang kerja dimulai habis subuh sampai jam? sampai hiburan lah. Sampai zuhur. Nah, Itu ya. kalau itu kerja produksi. Iya. Nah setelah produksi mulai penggorengan. Penggorengan dari jam segini kadang nyampe pagi juga sampai. Apalagi kalau hujan kayak Iya. bisa nyampe pagi. Tapi di sini ada sistem liburnya nggak sih? Nggak ada sih. Nggak ada. Berarti Normal, full ya? mesin Non-stop full. ya, oke. Terus untuk ini apa namanya kan itu apa namanya stoknya itu sehari langsung habis apa belanjanya ke distributornya gimana? Distributornya belanja ada yang tiap hari, Iya. malah kadang ada yang juga kan, ada yang dari Semarang, ada yang dari Jakarta juga. Biasanya dia mah pesan pakai Lalamu. Jadi goreng kesini tuh pakai mobil gitu Iya. kan, pakai Lalamu seminggu sekali. Oh, gitu seminggu kan. Setiap hari kan ada yang pedagang juga di kantornya sama bos ini ya. Nah kalau pedagang yang mungkin goreng cuma tiap hari dia gorengnya sekali Iya. atas. Terus untuk ini kan
kali goreng kan banyak banget ya Pak. Nah ini pendistribusiannya truk yang udah jadinya kemana aja? Ini mah mainnya ada yang keluaringan, cuman sih kebanyakannya main ke pasar. Ke pasar. Jadi untuk beberapa pasar ini banyaknya pasar-pasar. Contohnya kayak pasar di sini ya, yang Nah, Cibarusah. di Barusa, pokoknya tiap-tiap pasar pasti ada kerupuk kita di sini. Oh, iya. Nah, dulu kan kan kita pernah ngalamin COVID ya Pak. Nah, terus pernah nggak sih Pak di sini ada penurunan kayak misalkan produknya kita kayak turun produksi gitu, terus sampai ada yang PHK atau misalkan dagingnya ada yang sampai nggak kebayar itu ada nggak Pak? Kalau selama COVID yang saya ingat, malahan mah dari sini UMKM kerupuk di sini, malahan mah cuma teman menit. Oh iya, tapi pernah nggak ada di posisi itu gitu? Ya Pak, pernah juga sih, cuman ya alhamdulillahnya malah pas musim COVID itu malah saking pesanan Iya. lebih banyak gitu. Oh. Alhamdulillah. Terus di sini kan tadi saya juga beberapa kali yang menyinggung mesinnya. Nah itu perawatannya gimana Pak? Kalau si perawatan mesin mah ya kan habis kerja dilapin mana-mana, yang penting itu kan besi, itu bentuk besi ya. Iya. Yang penting jangan sampai kelihatan aja. Peralatan ya. Tapi itu untuk jangkanya kan kalau mesin panjang ya. Kalau misalkan ada kerusakan gimana? Kalau ada kerusakan, kami punya apa namanya? Punya montir khusus, iya. tinggal gampang di telepon ya, ini mau ke sini datang. Kadang sama si bosnya juga dia bisa si bosnya itu. Nah, sesi pertanyaannya udah selesai. Makasih banyak buat Pak Utet Ya. untuk wawancaranya kali ini. Semoga usaha PK Munas ini kerupuknya lancar jaya. Amin. Sekian dari saya untuk wawancaranya. Terima kasih. Sleep on the side.